Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat. Pastinya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Baiklah, perkenalkan, nama Ibu Dian Pertiwi SPD. Ibu mengajar bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 7 Pinggir, Desa Balai Pungut. Baiklah Ananda, materi kita pada hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum kita memasuki materi, maka Ananda harus memahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah menelaah teks eksplanasi yang diperdengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dan aspek lisan. Nah, Ananda, dengan tujuan pembelajaran ini, Ananda harus memahami apa itu teks eksplanasi dan bagaimana strukturnya serta unsur kebahasaannya. Baiklah, kita masuk materi kita tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah apa ya? Teks eksplanasi itu Anda sebagian mungkin sudah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi, mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Nah, Ananda, pengertian teks eksplanasi itu terbagi dua. Nah, ada fenomena sosial dan ada fenomena alam. Nah, fenomena sosial itu apa ya? Dan fenomena alam itu juga apa ya? Fenomena sosial itu adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dapat diamati dalam kehidupan sosial. Kemudian, fenomena alam itu adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia. Nah, Ananda, dari pengertian teks eksplanasi itu terdapat dua bagian, ada fenomena alam dan fenomena sosial, serta mempunyai sebab dan akibatnya, serta bagaimana ceritanya. Baiklah, kita masuk ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Nah, dari pernyataan umum misalnya terjadinya banjir. Apa itu banjir? Nah, kemudian bagaimana sebabnya, akibatnya, serta apa interpretasinya atau kesimpulannya apa? Itu strukturnya terdiri dari pernyataan umum tadi. Kemudian kita masuk ciri-ciri berikutnya. Yang kedua yaitu informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Nah, informasi yang kita sampaikan atau yang kita buat adalah berupa fakta. Yang ketiga, fakta tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains. Nah, yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha
untuk mempengaruhi pembaca bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian ciri-ciri berikutnya yang terakhir yaitu memiliki atau menggunakan sequence markers. Nah, itu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, kita masuk langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Anda harus memahami bagaimana langkah-langkahnya dan perhatikan langkah-langkah berikut. Ada 5 ya. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Anda bisa memilih topik apa yang menarik. Nah, yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Anda bisa merancangnya. Bagaimana kerangka teks itu? Yang ketiga, mengumpulkan referensi atau buku-buku cerita Anda. Kemudian yang keempat, mengembangkan teksnya. Anda boleh menceritakan atau mengembangkannya dengan benar. Kemudian yang kelima, menyunting teks. Membuat kesimpulan teks tersebut. Apa saja inti dari teks yang Anda buat. Itu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Baiklah, kita masuk bagian-bagian teks eksplanasi. Apa aja ya bagian-bagiannya? Yang pertama ada pembuka. Anda bisa menceritakan secara umum bagaimana tentang apa saja di teks eksplanasinya. Itu bagian pembukanya. Kemudian yang kedua isi. Isinya seperti bagian dari penjelasan atau fenomena yang terjadi dalam teks tersebut. Kemudian penutup, Anda membuat penutupnya berisi tentang inti dari penjelasan dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, ada 3 bagian teks eksplanasi. Berikutnya kita masuk struktur teks eksplanasi. Nah, strukturnya apa saja? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Berisi apa? Menyatakan umum mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat. Nah, berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Yang ketiga ada interpretasi, berisi tentang kesimpulan dari topik yang telah disajikan. Nah, itu 3 struktur teks eksplanasi. Kita masuk berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus partisipan manusia atau non-human partisipan. Contohnya apa? Tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjuksi waktu dan kausalitas. Contohnya menggunakan sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Nah, terakhir eksplanasi ditulis membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Itu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, Ananda, sebelum kita memasuki contoh dari teks eksplanasi, maka
Ananda sudah paham apa belum apa yang Ibu jelaskan? Baiklah, kita masuk contoh teks eksplanasi. Nah, tadi ada struktur teks eksplanasi. Nah, ini seperti apa cara mengisinya ya. Mengisi contoh teks eksplanasi itu misalnya kita ambil fenomena alam banjir. Nah, perhatikan gambar ini, Ananda. Fenomena alam terjadinya banjir. Nah, kita buat pernyataan umumnya. Banjir adalah, perhatikan penjelasan berikut. Banjir adalah fenomena alam berupa naiknya air sehingga menutupi permukaan tanah di wilayah tertentu. Nah, Anda boleh membaca pernyataan umum berikut. Oke, kita masuk urutan sebab akibatnya dari banjir tadi. Nah, urutan sebab akibat proses terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara ilmiah dan non-ilmiah. Nah, Nana juga bisa perhatikan slide ini dan membaca urutan sebab akibat dari banjir tadi. Silakan. Nah, kita masuk interpretasinya. Nah, seperti apa sih interpretasinya? Oleh karena itu, saya mengajak untuk kembali tertib membuang sampah. Jangan buang sampah sembarangan atau ke area sungai yang justru dapat menimbulkan banjir dan efeknya kembali ke diri kita sendiri. Nah, Ananda, dari contoh fenomena alam tadi terjadinya banjir, itu penyebabnya bisa saja dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Maka terjadilah banjir. Untuk itu kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan terhindar dari banjir. Nah, Ananda, itu contoh fenomena alam terjadinya banjir. Kita masuk contoh fenomena sosial, yaitu unjuk rasa. Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini terjadinya unjuk rasa. Nah, Ananda, unjuk rasa atau demo tersebut itu adalah ulahnya manusia. Tentu ada sebab dan akibatnya. Apapun yang terjadi, tentu kita ada penyebabnya. Seperti unjuk rasa gambar ini. Nah, Ananda, dari fenomena alam dan sosial yang Ibu jelaskan tadi, apakah Ananda sudah paham atau belum? Nah, Ananda, tentunya fenomena alam itu bukan diciptakan oleh manusia, dan malah sebaliknya fenomena sosial itu diciptakan oleh manusia dan diamati dalam kehidupan sosial. Nah, ada dua fenomena alam dan fenomena. Ananda, ada satu lagi contoh fenomena sosial. Perhatikan gambar. Nah, dari gambar berikut ini, Ananda, itu adalah fenomena sosial kemiskinan. Perhatikan, anak itu makan makanan sisa-sisa terdapat di sampah atau di mana itu. Nah, perhatikan Ananda juga bisa perhatikan. Nah, dari gambar tersebut itu bisa saja terjadinya ulah manusia atau orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka terjadilah seperti ini. Ananda, kadang-kadang di fenomena sosial ini, misalnya terjadinya gambar seperti ini, kemiskinan, terkadang ada orang tuanya yang tidak bekerja atau pengangguran, maka anak-anaknya jadi terlantar seperti ini. Nah, itu contoh
fenomena sosial. Baiklah, Ananda, apakah Ananda sudah paham atau belum? Nah, kita masuk materi kita, teks eksplanasi tadi. Nah, kita masuk soal latihan berikut ini. Ananda perhatikan soalnya. Nah, di sini ada 5 soal dan Ananda silakan ditulis soalnya, Nak. Tulis, kemudian dijawab di buku latihannya. Oke, sudah? Nah, Ananda, materi kita tentang teks eksplanasi ini cukup sekian. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu berisi tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial terjadi di kehidupan kita setiap harinya. Nah, kemudian mempunyai unsur kebahasaan, adanya kata kerja aksi, kalimat yang digunakan pasif, menggunakan frase nominasi dan adverbia. Selain itu juga menggunakan nominasi umum dan konjungsi waktu dalam penjelasannya. Baiklah Ananda, dengan kesimpulan kita pada hari ini, maka pembelajaran kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan dan berguna bagi Ananda. Nah, semoga kita semua bisa bertatap muka seperti biasanya dan COVID-19 ini semoga cepat berlalu dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.